Halo, kembali lagi dengan saya Sunwen dari Reds Part 2 ya, Part 2 untuk kumpulan pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan mobil, coating atau detailing. Oke? Namun sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe channel kami agar channel kami semakin maju untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke? Oke, kembali lagi pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan Part 2. Ya, saya coba lanjut pertanyaan yang belum terjawab. Oke, oksidasi itu apa? Ya, mungkin untuk masyarakat awam istilah oksidasi itu tidak jelas. Apa sih? Nah, oksidasi adalah jenis-jenis gangguan yang terjadi pada kendaraan. Ada beberapa jenis oksidasi yang terjadi seperti goresan laba-laba, goresan dalam, hologram, jamur atau water spot, bekas getah atau kotoran burung, kerak air ya. Ini bisa teman-teman lihat nanti di link, akan saya taruh di bawah. Ada saya jelasin lebih detail tentang oksidasi itu, bagaimana terjadinya dan cara menghilangkannya ya. Oke, next. Jika mobil yang sudah di coating keserempet gimana? Ya, oke. Saran saya konsultasikan dahulu dengan pihak workshop yang handle mobil Anda, yang coating mobil Anda. Jika kerusakan tidak parah, biasanya itu mungkin hanya perlu dipoles sedikit ya, seperti cerita saya di video sebelumnya di part 1 tentang mobil customer saya yang terkena serempet, terus kami poles sedikit ternyata hilang ya, dan tidak membutuhkan repaint. Jadi kalau saya sendiri pribadi biasanya saya selalu membantu customer yang mobilnya kena serempet. Jadi kami cek dulu kondisinya apakah memungkinkan untuk dipoles saja. Ya, jadi sebisa mungkin kami menyarankan untuk mempertahankan keaslian dari catnya itu ya, mempertahankan cat yang ori, karena cat yang ori lebih punya benefit ya. Bisa dia mau jual mungkin saat nanti mobilnya dipakai sekian lama, dia mau jual, biasanya second value-nya kan lebih bagus jika catnya masih ori dan belum repaint ya. Nah, jika memang harus repaint atau cat ulang, pastikan bengkel cat ya, pastikan bengkel cat yang Anda kunjungi, panel yang tidak mereka cat itu tidak perlu mereka sentuh ya, tidak perlu mereka poles, terutama jika bengkel cat tersebut bukanlah bengkel yang menghandle kerjaan coating tadi ya. Jadi Anda harus memastikan mereka misalnya hanya ngecat bumper, oke. Selain bumper tidak perlu dicat, tidak perlu dipoles deh gitu ya, biar menjaga jangan sampai coating Anda rusak karena dipoles dengan orang-orang yang tidak mengerti ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya workshop di mana teman-teman coating mereka ada menyediakan jasa cat ya, sebenarnya sih bagusnya repaint di sana aja gitu ya, atau minta mereka bantu bagaimana menguruskan masalah repaint tersebut. Jadi biar coating teman-teman jangan sampai rusak karena dipoles oleh pihak ketiga lagi yang mungkin tidak tahu mengenai kondisi mobil Anda ya. Nah, untuk pengalaman saya, sering customer itu mereka lupa. Jadi saat mereka ada keserempet atau apa, mereka klaim asuransi, masuk ke bengkel cat, dan bengkel tersebut tidak tahu kondisi mobil mereka sudah di coating, dan biasanya sebagai bentuk servis tambahan setelah mereka cat satu panel, anggaplah cat bumper, mereka akan menganggap oh sebagai servis tambahan kita harus poles satu bodi ya, ataupun mungkin mobil tersebut terkena hawa cat atau overspray di bengkel mereka, dan mereka biasanya akan memberi servis dengan memoles untuk menghilangkan hawa cat tersebut. Namun biasanya untuk bengkel-bengkel cat yang tidak paham dengan coating, mereka hanya menggunakan kompon atau rabin ya,
sangat tajam. Nah, dan biasanya itu bakal merusak coating Anda. Ya, sayang banget. Jadi jangan gara-gara cat satu panel, uang yang sudah Anda habiskan untuk coating sia-sia. Ya, jadi mobil Anda satu body dipoles habis, hancur. Coating Anda hancur semua, rusak. Ya, jadi jika bisa teman-teman ingat, jika ada kondisi seperti itu konsultasikan dulu dengan workshop teman-teman coating. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah setelah coating itu mau habis, bisa berbekas seperti terkelupas? Ya, ada beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, jadi jawabannya tidak. Oke, karena coating itu dia cairan. Ya, cairan yang tidak kelihatan. Dan biasanya coating itu menipis sendiri atau menghilang berdasarkan pergesekan friksi. Ya, dari kegiatan kita sehari-hari, dari kegiatan mencuci, mengelap mobil. Nah, lama-lama dia akan tergesek sampai hilang sendirinya tanpa menimbulkan efek terkelupas seperti cat clear coat yang udah lama yang mau botak itu biasanya ada terkelupas itu ya. Jadi coating tidak seperti itu. Oke, karena ada beberapa customer kadang mereka khawatir mobil mereka setelah di coating jangan nanti pas masa-masa coatingnya sudah mau habis seperti terkelupas gitu kan jelek ya. Jadi sebenarnya enggak, jangan khawatir tentang hal itu. Oke. Next, jika efek water beading atau efek daun talas sudah hilang, apakah artinya coating sudah habis? Nah, ini yang sering ditanyakan dan banyak juga yang salah paham. Mereka komplain ke workshop mereka coating, ini mobil saya coatingnya kok cepat kali habis, kok cepat sekali sudah hilang gitu ya, sudah cepat sekali hilang, sudah nggak beading, sudah nggak ada efek daun talas. Nah, jadi sebenarnya perlu saya tekankan di sini, coating itu tujuannya adalah menjaga cat mobil Anda tetap bening ya, meskipun sudah mulai ada goresan, sudah mulai ada jamur atau white spot, tapi dia tetap bening. Nah, yang menjadi efek daun talas atau water beadingnya itu adalah bonus dari coating ya, ingat bonus. Nah, kenapa saya bilang bonus? Karena mobil Anda saat baru selesai di coating itu permukaan catnya itu begitu mulus, begitu licin, sehingga tidak ada pori-pori yang terbuka dan mengakibatkan air tidak bisa nempel ya. Tetapi seiring dengan pemakaian, misalnya sudah mulai ada goresan halus, sudah mulai ada bekas-bekas jamur, nah sedikit banyak struktur permukaan daripada coating itu pasti tidak akan semulus pertama kali ya. Nah, dengan kondisi yang sudah tidak semulus pertama kali, otomatis efek daun talas itu pasti akan berkurang, water beading atau water sheetingnya pasti akan berkurang ya. Jadi bukan berarti coating Anda habis atau hilang, tapi memang efeknya berkurang karena kondisi permukaan coatingnya sendiri ya. Jadi biasanya sekarang ada beberapa layanan dari workshop yang mungkin bisa memperpanjang efek water beading, atau mungkin ada beberapa produk-produk yang dijual di pasaran sekarang yang bisa memberikan efek water beading. Nah, itu mungkin boleh teman-teman share atau diskusi di bawah juga boleh, atau didiskusikan dengan workshop kepercayaan teman-teman ya. Jadi saya ingatkan kembali, untuk memastikan coating itu masih ada atau sudah hilang, itu biasanya dilihat dari kondisi cat yang masih bening atau tidak ya. Jadi untuk kondisi mobil yang coatingnya masih bagus, biasanya setiap selesai cuci itu dalam keadaan bersih akan kelihatan bening, kelihatan kilat ya. Jadi bukan berarti dinilai dari water beadingnya atau efek daun talasnya. Oke. Next, bagaimana cara mengetahui coating masih ada atau sudah habis? Oke, tadi sudah saya terjawab ya, lihat dari beningnya ya, bukan dari efek water beading, tapi lihat dari beningnya. Apakah boleh menggunakan bulu ayam kemoceng untuk membersihkan debu? Nah, ini yang paling fatal. Oke, bulu ayam itu paling fatal. Ingat guys, jangan sekali-kali menggunakan
bulu ayam untuk membersihkan debu. Meskipun mobil Anda sudah di-coating ataupun belum di-coating, ya, karena fiber dari bulu ayam itu sendiri sangat tajam dan bakal menimbulkan goresan-goresan halus yang ramainya luar biasa. Oke, jadi saya ingatkan, jangan menggunakan bulu ayam. Jika memang perlu untuk membersihkan debu, teman-teman bisa menggunakan kain microfiber, ya, cukup disapu-sapu ringan menggunakan kain microfiber, ataupun mungkin teman-teman bisa menggunakan produk-produk microfiber duster yang ada di pasaran. Ada beberapa merek yang mungkin lebih bagus, lebih berkualitas, itu mungkin lebih efektif untuk menghilangkan debu tanpa resiko menggores. Ya, ada beberapa yang paling sering yang paling umum ditemukan di pasaran adalah kimoching berbentuk daster berbentuk bulu domba, ya, yang warna putih biasanya. Sebenarnya itu menurut saya pribadi oke. Nggak terlalu resiko untuk menggores, namun kelemahannya adalah yang bulu domba itu dia terlalu ringan. Saking ringannya dia tidak kuat untuk menyapu debu, ya, sehingga kita sapu sekali belum bersih, sapu kedua kali lagi belum bersih, mesti sapu ketiga kali, jadi kita harus sapu berulang-ulang. Nah, kegiatan berulang-ulangnya itu yang meresikokan terjadinya gores, ya. Oke. Nah, beda dengan microfiber duster yang memang khusus. Jadi biasanya microfiber duster itu dengan sekali usap 80% atau 90% bahkan debu sudah terangkat. Jadi Anda tidak perlu berulang-ulang, ya. Nah, seandainya microfiber duster seperti itu susah ditemukan, bisa menggunakan kain microfiber yang masih lembut, ya. Jangan ditekan, disapu-sapu dengan ringan saja. Oke. Nah, ini pertanyaan berikut, ini cukup vital. Mobil yang sudah di-coating tidak perlu dicuci dengan sampo, cukup air saja. Apakah benar? Nah, di sini juga ada pro dan kontra, ya. Jadi ada beberapa customer pernah sharing, mereka coating di tempat lain dulu, ya, sebelum coating di workshop kami. Mereka pernah coating di workshop lain, dan workshop tersebut pernah mengajarkan mereka untuk mencuci mobil tanpa sampo. Katanya mobil yang sudah di coating itu cucinya simple, tidak perlu sampo, cukup air saja. Nah, menurut saya itu salah besar, ya, salah besar. Kenapa? Kembali lagi, saya mengajak teman-teman untuk berpikir dengan logika. Kita mandi kenapa butuh sabun sih? Ya, kenapa butuh sabun? Kenapa kita tidak mandi dengan air saja tanpa sabun? Bisa bersih nggak? Tentu tidak, kan? Nah, jadi begitu juga dengan mobil. Memang benar, mobil yang sudah di-coating itu biasanya permukaannya lebih licin, debu-debu bisa jatuh, lebih gampang untuk jatuh saat kita semprot dengan air, juga biasanya debu-debu sebagian besar sudah jatuh. Nah, namun mengingat kembali lagi kondisi tempat tinggal kita, ya, dimana debu yang ada di negara kita ini banyak kandungan minyaknya, ya, minyak dari pabrik, dari asap-asap kendaraan, itu yang bikin debu-debu itu masih menempel di mobil. Gak percaya, teman-teman saat cuci semprot dengan air sekenceng-kencengnya, oke? Mobil basah, kelihatan mulus, oke, bersih. Jangan digosok dengan tangan, siram saja, ya, siram saja. Nanti coba teman-teman perhatikan di bagian biasanya bagian-bagian dekat bawah pintu atau di belakang-belakang ban. Coba biarkan sampai kering. Pasti ada lapisan debu, masih ada sisa lapisan debu. Nah, itulah yang saya maksud, debu-debu yang mengandung kandungan minyak. Nah, itulah yang kalau kita siram saja dengan air tidak akan bersih, dan harus untuk membersihkan itu harus dengan gesekan, harus digosok. Nah, pertanyaannya, jika kita menggosok tanpa sampo, hanya mengandalkan wash mitt ataupun hanya microfiber ataupun tangan, resiko menggores enggak? Oke, resiko kan? Nah,
kenapa disarankan pakai sampo, dan itu juga sampo mobil ya, jangan Sunlight cuci piring ataupun sabun cuci baju, oke? Ya, jadi pergunakan sampo khusus untuk cuci mobil, karena biasanya sampo cuci mobil itu ada kandungan pH balance-nya, ya. Dan nah, kita membutuhkan lubrikasi dan daya bersih dari sampo tersebut, sehingga membantu kita mengurangi terjadinya resiko goresan. Ya, saat kita menggosok dengan sabun juga itu pasti ada resiko tergores. Tapi dengan adanya lubrikasi dan adanya daya bersih, otomatis efek goresan yang ditimbulkan pasti berbeda jika hanya mencuci dengan sekedar air. Ya, paham ya? Jadi ini masih banyak, saya juga terus terang saya juga bingung kenapa banyak sekali workshop yang mengajarkan doktrin yang salah pada customer mereka untuk mencuci tanpa sabun, tanpa sampo, sorry ya. Jadi jawabannya itu salah. Oke. Next. Mengapa mobil yang telah di-coating selesai cuci di tempat cuci mobil kadang jadi penuh goresan? Nah, oke. Jadi untuk ini ada beberapa hal. Biasanya ada beberapa workshop tertentu menganjurkan customer mereka untuk mencuci mobil yang sudah di-coating di workshop mereka, dan tidak diperbolehkan untuk cuci di workshop lain atau garansinya hangus atau void, ya. Nah, kalau menurut saya pribadi larangan seperti itu tidak fair, ya, tidak adil untuk customer. Jika si customer memang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari workshop yang tempat dia coating, mungkin oke, that's fine. Tapi jika rumahnya jauh, tidak mungkin setiap dia mau cuci dia harus ke workshop tersebut, dan mungkin ada beberapa orang dia mencari yang lebih dekat, ya. Nah, namun perlu teman-teman ketahui, resiko kita mencuci mobil di tempat yang mungkin ya dalam tanda kutip kurang profesional, biasanya mereka tidak menggunakan sampo yang berkualitas. Itu pertama. Kain-kain yang dipakai juga mungkin tidak memenuhi standar, ya, meskipun kadang ada beberapa tempat cuci mobil yang mungkin mengatakan, oh, kami menggunakan kain baru, setiap selesai satu unit mobil kami ganti kain, kami pakai kain yang baru. Nah, kain yang baru itu kan ada dua jenis, baru dari plastik atau baru cuci, ya, jadi beda. Kalau kain yang baru cuci, kadang-kadang ada kain yang sudah mulai kasar fibernya, meskipun dia microfiber, tapi ada beberapa kain yang mungkin sudah cuci ulang beberapa kali kan fibernya mulai kasar, dan itu beresiko menggores, ya. Jadi itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga atau faktor yang paling vital. Nah, jadi sebenarnya kami sebagai orang yang mengerti cara perawatan mobil, cara mencuci mobil yang benar itu, mungkin nanti saya akan bahas di video berikutnya tentang cara mencuci mobil, ya. Biasanya kita menyiram dulu mobil dengan air, oke? Siram dulu air, siram. Kita sampuni, ya, kita sampo, kita berikan sampo, kita gosok dengan sampo. Nah, biasanya setelah sampai di bagian setengah pintu ke bawah atau bagian-bagian yang sering terkena pasir, oke? Wash mitt yang kita gunakan itu harus kita bilas, harus kita bersihkan. Jadi menjaga jika ada pasir-pasir atau debu kasar itu akan rontok, dan baru setelah itu kita lanjutkan kegiatan mencuci sehingga mengurangi resikonya terjadi goresan. Nah, kenapa di tempat cuci mobil yang dalam tanda kutip kurang profesional itu selesai cuci mobil jadi banyak goresan? Nah, karena mereka tidak memperhatikan teknik cuci ini. Mereka pokoknya langkahnya adalah siram, mobil sudah basah, gosok dengan sampo, gosok terus sampai ke bawah yang berpasir, naik lagi ke atas, satu bodi mobil kita digosok dengan pasir. Bayangkan sebagaimana mirisnya nanti kondisi mobil Anda. Oke? Nah, jadi itu adalah resiko-resiko yang memang harus dihadapi jika memang kita susah untuk mencari tempat cuci mobil yang lebih terjamin, ya. Jadi itu jawabannya kenapa kadang-kadang setelah cuci mobil muncul goresan-goresan yang tidak wajar. Oke.
Jadi untuk sementara ini mungkin sampai di sini aja pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas. Jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, teman-teman boleh komen di bawah. Atau ada beberapa pernyataan saya, jawaban saya yang mungkin menurut saya ya, tapi mungkin menurut beberapa teman mungkin ada yang berbeda, ada pendapat yang berbeda, mungkin boleh sharing-sharing atau komen di bawah. Oke? Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Ingat, di masa pandemi ini stay safe, stay at home, stay healthy, oke?